Oke, di video kali ini sesuai judul aku akan memasang handle kopling R25 ke CBR 250RR. Seperti halnya master remnya yang kemarin, handle koplingnya juga banyak yang review itu enak, dan kemarin aku udah coba yang master remnya itu cukup memuaskan walaupun tidak semenuhi ekspektasiku yang terlalu tinggi ya, tapi ini lebih baik daripada bawaannya. Nah, di sini tuh aku masih pakai originalnya ini biar matching. Sebenarnya aku tuh menghilangkan catnya orinya biar matching sama masterannya. Sebenarnya di sini tuh untuk kopling original CBR itu sudah lumayan enak, sudah lumayan enteng ya, walaupun lumayan juga karena aku di sini itu menggunakan peringan kopling yang kayak gini. Nah, balik ke topik. Nah, di sini kan aku mau masang kopling R25 yang digadang-gadang katanya itu ringan ya. Nah, aku di sini tuh mau coba, walaupun di sini sebenarnya sudah enak aja koplingku, dan di sini tuh punya aku sudah tak pakai impeller kayak yang modifikasi yang punya R25 itu, walaupun tidak PNP ya, karena di sini tuh bautnya harus diganti yang kayak punyanya R25, dan itu dia nggak bisa masang sempurna. Jadi di sini lah sedikit ada celah walaupun tidak mempengaruhi ya. Oke, kita lanjut langsung review barangnya. Oke, ini adalah koplingnya ya. Disclaimer dulu, ini di sini aku tuh pakai handle kopling R25 yang imitasi ya, maksudnya yang KW. Aku tuh pakai merek nih, merek D. Kenapa alasanku pakai yang imitasi bukan yang ori? Karena yang pertama, ini kan rencanaku mau coba, maksudnya ini bisa apa enggak. Dan yang kedua itu harga handle kopling ori R25 itu mahal cuy. Nah, jadi di video ini tuh aku pengen coba gitu loh, kayak itu bisa apa enggak kepasang dengan sempurna apa enggak kopling ini. Jadi aku enggak mentengin kopling itu enteng apa gimana, karena tahu sendiri ini koplingnya juga imitasi ya, kualitasnya enggak sebagus ori. Jadi ini nanti aku coba, kalau andai kata kepasang, aku pasti nanti akan beli yang ori. Kalau tidak ya udah, ini jadi kayak nggak kepake, jadi kan nggak terlalu rugi banyak karena nggak beli yang barang yang original, pakai yang KW-KW-an aja. Dan karena aku sendiri juga lihat ini di bagian ininya tuh kayak R25 itu kayak agak pendek, kalau yang CBR itu agak melengkung. Nah itu nggak tahu nanti itu mentok apa enggak. Jadinya di video ini kayak eksperimen lah, nunjukin handle kopling R25 ini bisa kepasang nggak di CBR 250RR dan berjalan secara normal atau tidak. Oke, mungkin kita bisa lanjut proses pemasangannya. Nah, sesuai yang aku jelaskan tadi ya, di sini tuh sedikit ada perbedaan ya, bahwa kopling yang CBR 20 itu bagian tekukannya itu cukup banyak, dan untuk R25 itu sedikit ya. Nah, di sini tuh aku tuh rawan mentok di bagian sini, tapi kalau belum dicoba aku nggak tahu. Nah, walaupun ini barang KW ya, bukan orinya, tapi kan ini kan barang replika, maksudnya yang dibuat semirip mungkin seperti orinya R25. Jadi untuk mengetes, untuk mengfitting aja itu kayaknya bisa menjadi patokan. Walaupun kalau untuk soal rasa, aku jamin sih berbeda dari yang ori sama yang KW ini. Tapi tujuan dari video ini kan coba apakah bisa kalau barang ini tuh kepasang di CBR 250RR, apakah PNP apa harus ada obat. Mungkin langsung aja kita lepas. Berbeda dengan punyanya CBR ya, untuk handle kopling R25 itu modelnya kayak gini cuy. Jadi harus melepas hand grip dan holdernya juga, karena kalau punya Honda itu kan enak, jadi gini cuma dilepas bagian bautnya dua ini aja udah kelepas tanpa harus ngelepas holder dan hand grip. Oke, mungkin aku akan coba pasang dulu. Sorry bila videonya lompat-lompat ya, karena di sini aku ngerekamnya sendirian, tapi infonya tetap jelas kok. Nah, sebelum dipasang
untuk mengetahui apakah kopling itu ringan atau enggaknya, biasanya itu ditandai dengan jarak antara PDD ke baut dudukan ini ya. Semakin pendek baut dudukan ini harusnya semakin ringan cuy. Nah, aku tuh lupa untuk aku satu itu nyebutnya apa ya gini kak, pivot apa gimana aku lupa. Itu jaraknya sekitar setauku 24 mm. Nah, sedangkan untuk punyanya R25 ini ya, walaupun ini KW, itu tadi aku ukur tuh sekitaran 27-an, 27 28 ya di sini. Pokoknya sekitar disitulah, walaupun ini pakai sigmat plastik ini hitungan kasarnya mungkin lumayan akurat ya, walaupun nggak presisi banget. Sedangkan untuk yang punyanya CBR itu lebih panjang cuy, jadi jaraknya antara ini sama sini itu lebih panjang, jadi lebih lebaran punyanya CBR ya. Ini coba lihat, kalau kita ukur tadi itu, setelah aku ukur ya, di situ itu kisaran antara hampir 40 atau 38 mm ya cuy. Sedangkan yang ini 27 mm, selisihnya itu 10 mm atau hampir 1 cm. Oke, mungkin kita langsung coba pasang dulu. Nah, setelah dipasang ternyata memang sedikit natap, ternyata tidak terlalu parah cuy. Jadi natapnya itu sedikit, jadi dia natap di bagian ininya sedikit ya, bagian ini, dan ini jarak antara hand grip dengan koplingnya bila full ya. Jadi menurutku ini masih oke, nggak yang jauh banget, tak pikir sampai jauh segini ya. Ternyata itu lumayan pendek juga nih. Nah, di sini tuh bisa diakalin sebenarnya, sedikit dikikir dikit sini kayaknya nggak masalah ya. Jadi dia biar agak mepet aja. Karena ini projectnya berhasil, maksudnya ini bisa kepasang, ini aku mau lanjut coba pasang ininya cuy. Jadi aku mau kombinasikan pakai ini, jadi aku mau ngelepas dulu gimana rasanya. Oke, ini udah terpasang. Jadi tadi agak sedikit kesusahan ya untuk masang ini karena sistemnya ini tuh agak ribet. Nah, untuk rasanya jujur li aku masih belum nemu enaknya ya. Maksudnya ada kelebihan dari yang bau sebelumnya yang punya CBR, apa mungkin karena itu yang ini tuh aku udah pakein ini ya, bearing ya, di bagian dalamnya itu udah aku pakai bearing sama, dan ini tuh ori, jadinya dia tuh lebih rigid aja. Karena kalau yang ini dia tuh ya namanya replika ya, jadi kayak apa sih, kayak gini gitu loh, jadi kurang enak lah. Tapi ini aku belum coba, nanti akan aku coba besok akan aku coba karena udah malam. Untuk rasanya untuk sini sebenarnya nggak jauh beda daripada yang bawaannya itu ya. Dan ini pun kebantu karena ini, jadi kalau kalian nggak pakai ini aku nggak tahu ya rasanya kayak gimana, tapi lumayan ya, enak-enak aja sih. Ternyata masih bisa dipakai, maksudnya nggak mentok terlalu parah. Dan kayaknya aku jujur itu kurang nyaman di bagian ini loh, kurang kayak bisa rapet, jadi dia tuh natap di bagian ini sama ininya itu juga kena, aduh. Tapi ini masih bisa diakalin sih. Nah, ini aku yang bingung itu nanti ngalahin yang ininya atau ininya dikikis sedikit lalu ditempel pakai lem besi kayak gitu, nggak tahu. Pokoknya ya begitulah, besok mau tak coba rasanya gimana. Nah, ini aku copot lagi, aku mau nyoba sebenarnya kalau tanpa holder itu seberapa. Sebenarnya gara-gara ini juga mentok sih, cuma karena ini lentur ya jadi pas ya, nanti enak. Nah, kalau gini tuh enak pas. Aku tuh bingung masih mau ngajar yang ininya apa ini, cuma waktu di sini mau ngajar sininya, tapi pas aku lihat di sini sebenarnya itu kosong. Jadi di sini tuh bagian ini kan, bagian itu kosong. Jadi kayaknya itu bisa ini kalau di sedikit dia apa ya, di papas sedikit, nanti kalau bolong ditampil pakai lem besi aja cuy ya. Jadi sininya tuh free ya, maksudnya nggak ada sensor apa-apa. Nanti untuk keamanan nih ditampil pakai lem besi, pakai Dexton itu kayaknya oke deh. Jadi ininya nanti dikikir-kikir dikit pelan-pelan sampai ketemu enaknya gitu ya.
Oke, lanjut. Tapi dari barang ini, nah ini aku sudah dapat kesimpulan sih ini bisa ya untuk dipakai, maksudnya nggak terlalu mentok-mentok parah gitu, masih masih oke lah. Sebenarnya aku tahu kopling itu cuma di towel gini aja udah enak, cuma kalau nggak kayak full gitu tuh kayak kebiasaan gini tuh kayak tidak seperti bawaannya itu kayak aneh aja gitu. Waktu gini tuh kayak apa ya, ada yang ganjel gitu loh, kayak ada yang mentok gitu. Walaupun ini sebenarnya sudah cukup dalam ya deh, maksudnya jaraknya itu di sini tuh dikit, nggak yang kayak jauh segini gitu, nggak. Kalau kalian nggak ada masalah sih boleh langsung pakai, cuma aku di sini sedikit ada masalah, kurang enak. Aku biasa mepet karena aku suka ngopling sampai mentok-mentok ini. Mungkin besok akan aku coba, dan kemungkinan aku mau beli yang ori karena aku pasangin itu udah lumayan enak juga, maksudnya walaupun nggak enteng-enteng banget, maksudnya nggak jauh berbeda daripada yang itu, tapi masih oke lah. Jadi sesuai lah, kiri kanan itu punya R25 ya. Untuk sekarang begini dulu aja, nanti aku coba, dan mungkin kalau jadi aku mau beli yang ori, nanti aku pasang sekalian ya. Oke. Oke, ini udah 1 minggu ya aku dari video yang aku kemarin bikin. Akhirnya aku membeli ya yang original Yamaha, langsung di dealernya ya. Langsung di dealernya kita review dulu. Jadi kalau di dealernya aku tuh beli yang SC atau satu set, dan itu yang didapat itu adalah boxnya gini, kode partnya itu 1WD, dan cuma dapat gini ya. Ini tadi udah sempat aku buka sih waktu di tempat suruh ngecek. Jadi itu cuma dapat kayak bungkusan gini, sama langsung begini, langsung begini satu set ya. Ini sudah termasuk switch koplingnya ya, switch kopling. Nah untuk harganya itu 306 yang AC ini ya cuy. Itu satu set itu cuma 306.000. Nah nanti sekalian aku bandingin yang KW ya, nanti kita bongkar-bongkar dalamnya kayak apa, penampakannya seperti itu. Oke, lanjut. Nah yang pertama itu terlihat ya, ini yang KW, ini yang ori. Yang sebenarnya kalau di kamera tuh nggak terlalu kelihatan, cuma kalau yang di AC-nya itu yang KW itu kayak aluminiumnya emang kelihatan banget, aluminium cor-coran gitu cuy, agak kurang rapi dikit ya, walaupun mengkilat, malah lebih mengkilat daripada orinya, tapi di sini tuh kayak terlihat jelas kayak kurang bagus ya cuy. Nah yang kedua itu adalah di baut-bautnya ini kayak warnanya gini, kelihatan murahan, hanya sedikit ke abu-abuan, ke hijau-hijauan gitu. Sedangkan yang ori itu enggak, warnanya hitam legam, ininya juga hitam bagus. Ini baut-bautnya ini juga bagus banget ini. Kalau yang di sini tuh kan kayak gini, kayak baut-baut kayak gini-gini. Nah yang kedua itu adalah kalau yang ori itu dia kalau belinya AC dapat satu set switch ya, dapat switchnya original. Kalau yang ini enggak ada, dia nggak dapat switch, cuma ada dudukannya aja. Nah yang ketiga itu yang sedikit menunjukkan ori dan KW. Ini yang KW ya, dia itu di sini, coba di sini tuh ada kayak spare gitu loh, walaupun pas dipakai itu ya nggak kerasa, anteng-anteng aja. Cuma kalau yang ori, lihat yang ori itu benar-benar nggak gerak sama sekali, tapi ini enteng banget cuy. Yang pakai ini aja kemarin enak, apalagi yang original ya. Nah di sini aku mau bongkar-bongkar ya, kita coba bongkar. Nah setelah dibongkar ternyata dalemannya itu ya cukup mirip ya cuy ya. Di sini dapat seal juga, dan dapat kuningannya gitu juga sama.
dan kodenya itu kayak mirip-mirip juga nih, hampir mirip ya. Memang ini kan barang replika ya cuy, ini kelihatan ya, kayak di sini lebih mengkilat dan ini lebih doff, walaupun di kamera itu kelihatan ini tuh lebih bagus ini ya, tapi kalau lihat asli itu kelihatan murahan cuy, mengkilatnya tuh kok mengkilat murahan gitu loh. Ininya tuh hampir, kalau ininya kelihatan ya bagus ini ya, kayak lebih doff, lebih gimana tuh, karena ya harganya ya hampir 5 kali lipatnya ini. Anggap saja 50 ribuan, ini 300 ribuan, hampir 5 kali lipat lah, 60 ribu ding. Nah karena ini udah dibongkar, sebenarnya aku tuh beli ini adalah bearing ya, bearing buat kopling itu. Untuk bearing aku kan pernah coba yang di handle ini ya, di sini aku udah pernah nyoba pakai bearing itu memang membuat kopling itu lebih smooth aja sih, jadi efeknya itu kayak lebih ringan aja, ngaruh sih, lebih ngaruh. Makanya di sini aku sekalian pasang aja kopling, bearing kopling R25 ya. Nah ini tuh selesai aku pasang bearing ya, maaf sedikit berantakan, udah aku pasang, udah di dalam sini. Nah sedikit info lagi ketinggalan, untuk switchnya, switch kopling R25 itu kan modelnya gini ya, kayak ada cetakannya di sini. Nah ini tuh berbeda dengan model switchnya CBR 250RR. Jadi yang CBR itu kayak gini, nanti dipasang sendiri-sendiri gini. Nah ukuran dari switchnya itu beda coy, yang ini tuh lebih kecil dan yang ini tuh gede. Jadinya walaupun sama-sama kayak yang lakinya ini, tapi dia lebih kecil dan ini lebih gede. Solusinya gimana? Aku tadi itu udah bikin adapter ya, ini tuh bikin, aku tadi beli kisaran 7.000. jadi aku beli kayak ininya di toko listrik ya, yang jadi aku bawa soketnya itu, bilang ke mbaknya, mbak yang buat ini, jadi nanti masuk ke sini ya, masuk ke sini itu bisa. Nah untuk yang ujungnya sini, ini tuh aku beli kayak kuning-kuningnya aja, ini ukurannya itu sama kayak punyanya CBR ini cuy, jadi ukurannya itu sama. Jadi ini tuh bukan beli ya, aku bikin, jadi cuma beli ininya aja sama kuning-kuningnya ini satu set gini, dan itu aku rakit sendiri pakai kabel yang seadanya di rumah untuk ngada. Dan ini ada sisa-sisa kayak bekas lampu sen, ini tak pasangin di sini, jadinya kayak bagus gitu ya cuy ya. Jadi switchnya itu tetap fungsi cuy ya, tetap fungsi nanti. Modelnya itu kayak gini, nanti ini dipasang. Nah di sini dimasukin ke soket yang punyanya CBR nanti. Oke langsung lanjut ke motornya. Nah sebelum masang yang ori kan kemarin di sini itu natap ya cuy, ini udah aku cowok sedikit ini ya, jadi kayak ada aku gini. Ini tuh aku nyoknya itu pakai pisau kecil, aku sudut gini pakai pisau panas pelan-pelan ya. Nanti setelah agak cukup lalu diamplas cuy, diamplas kecil itu, jadinya tuh kayak gini. Ini tuh nggak bolong ya, masih aman, nggak bolong karena waktu itu natap ya pakai sini. Jadi diukur dulu, ditempel handle-nya sampai dimana, nanti dikasih tanda, terus lalu dicok tips ya, gini sih hasilnya kayak gini sih. Nah ini udah kepasang ya. Pemasangannya mirip sih sama yang KW kemarin, nggak ada perbedaan. Nah ini untuk switch koplingnya ya, switch koplingnya itu modelnya kayak gini. Setelah karetnya ini dilepas tuh kayak modelnya kayak gini, kayak simple gini. Jadi kalau ini dimasukkan sini, lalu yang ininya langsung masuk ke bagian switchnya ya. Nah ini udah kepasang ya. Ini sih insya Allah air nggak bakal masuk ya, karena ketutup karet dua ini sangat membantu sini. Untung ada ini. Nah nanti ininya tinggal masukin sini.
Nah, nah ini setelah terpasang semua ya cuy ya, setelah ini dicowak juga, ininya dicowak, dan ini gripnya juga aku cowak dikit ya karena kayak nyenggolin itu nggak enak. Jadinya walaupun ini tetap nggak maksimal ya, nggak maksimal dalam artian mentok sampai ini loh ya, cuma ini tinggal sedikit banget, tinggal dikit banget, nggak kayak kemarin karena ininya sedikit aku cowak dikit deh. Kenapa kok nggak sampai ini mentok ya, nggak sampai ini mentok karena yang kemarin aja itu sempat aku pakai seminggu itu menurutku udah bisa ngopling cuy, udah enak lah, maksudnya nggak terlalu mengganggu lah, makanya di sini aku nggak terlalu nyewa terlalu banyak karena ya takutnya jebol juga nanti, dan menurutku nambah dikit aja udah cukup nih, nambah dikit udah cukup. Dan yang kemarin kan waktu aku pegang gini kayak terasa ganjel gini aja ya, cuma yang ini udah kayak full aja sih, jadi kayaknya kalau dipakai untuk jalan kayaknya udah nggak kerasa deh, kayak kopling normal aja gitu. Jadi mentoknya tetap sini ya, tetap nyenggol yang sini, dianya sini ya. Gimana rasanya daripada yang KW, kayaknya mirip-mirip ya, bedanya di kualitas aja sih, kayak lebih kenyal aja sih sedikit, tapi nggak terlalu jauh. Jadi apakah rekomen handle kopling ini ke CBR 250 RR? Menurutku rekomen aja, dan setengahnya masih bisa dibilang PNP cuy, maksudnya PNP nya itu walaupun di sininya mentok dikit itu masih bisa di kopling, masih nyaman lah menurutku, walaupun kukira itu kayak rasanya mengganjal, ternyata nyaman aja. Jadinya worth it sih untuk dibeli, terserah kalian, tergantung budget. Yang KW juga menurutku enak aja, cuma aku pilih yang ori aja karena ya kayaknya pakai KW itu kayak gimana gitu, sama ini kan handle-nya kan juga ori nih, tinggal masang spion dan jalu aja sini. Kayaknya udah segitu aja ya video kali ini, dari nyoba yang KW, dari reviewnya yang perbandingannya ori dan KW nya, harga yang orinya, terus proses pemasangannya juga udah. Ini yang switch tadi sangat rapi ya, jadi masuk ke sini dia muter ke sini, jadi rapi aja sih, nggak terlalu ada apa, tidak mengurangi fungsi apa ya. Dan yang paling penting sih akhirnya dia matching ya, antara kiri dan kanan gitu matching, sama-sama punya R25 juga, karena bagus aja deh modelnya silver. Oke, sekian video saya, terima kasih dan sampai jumpa.